Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik. Baik ya semuanya. Baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang udah mau mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum kegiatan hari ini kita apa? Belum tahu Bu. Oke, Ibu mengulangi di sini karena kemarin sempat Ibu membagikan flyer ya, nama konseling kelompok, dan kalian Ibu lihat minat, kalian mendaftarnya kan ya di sana, dia mengumpulkan kalian menjadi satu. Nah, sebelum kita merayakan kegiatan hari ini, tentunya kita harus mengawalinya dengan doa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Iya, silakan Mbak. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Kita yang masing-masing berdoa. Doa selesai. Terima kasih banyak Mbak. Oke, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah saling kenal? Belum ada ya? Berarti kalian dari kelas yang berbeda juga ya? Iya. Silakan sebelumnya perkenalkan dulu Ibu ya. Ibu Veranda Yulian Maisefa, bisa kalian panggil Bu Vera. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kalian. Oke. Siapa nama Ibu? Bu Vera. Oke, baik. Silakan siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Maria Patricia. Kalian boleh panggil saya Patricia. Oke, halo Patricia. Halo. Kalau saya perkenalkan nama saya Syifa Ulafida. Biasanya dipanggil Syifa. Halo Syifa. Perkenalkan nama saya Syifa Maria. Biasa dipanggil Yaya. Halo Yaya. Perkenalkan nama saya Ferry Lisnadi. Biasanya dipanggil Nadi. Halo Nai. Jadi di sini kita sudah saling kenal ya. Terus sebagai Bu Vera, di sini ada Mbak Patricia, Mbak Syifa, Mbak Yaya, dan juga Mbak Nani. Di sini kita sudah saling kenal. Semoga kita nanti ke depannya acara ini dan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Amin. Amin. Baik, sebelumnya tadi Ibu jelaskan bahwa kegiatan hari ini yaitu melakukan konseling kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau jelasin nih ke kalian semua tentang konseling kelompok itu apa sih? Nah, konseling kelompok merupakan sebuah pelayanan, bantuan pelayanan yang diberikan guru BK kepada murid-muridnya. Namun dalam kelompok seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke, belum ada ya, Ibu lanjut ya. Kemudian dalam proses konseling kelompok ini ada asas-asas. Nah, jadi kalian tidak perlu takut. Asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Seperti kalian ini, kalian sukarela datang ke Ibu untuk melakukan proses konseling tanpa disuruh siapapun. Kalian kesini tidak disuruh kan? Enggak. Nah, atas kemauan kalian sendiri kan? Iya. Nah, itu termasuk asas kesukarelaan. Oke, baik. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nantinya ketika melakukan proses konseling kelompok, Ibu harapkan kalian terbuka satu sama lain.
Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Kemudian yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini asas yang utama dan sangat penting. Jadi nantinya dalam asas kerahasiaan ini setiap permasalahan kalian itu dijamin tidak akan keluar atau terkembar kemana-mana. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai asas-asas tadi? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut mengenai konseling kelompok ini. Kelompok ini ada kelompok terbuka dan ada kelompok tertutup. Kalau kelompok terbuka, di mana nanti kita ini ada berapa orang nih? Ada 5 orang. Nanti kita akan memasukkan orang lain ke kelompok kita. Itu kelompok terbuka ya. Nah, kemudian kalau kelompok tertutup, kita ada 5 di sini. Dari awal kegiatan sampai akhir, bahkan berjalannya kegiatan tersebut tetap 5. Jadi tidak ada tambahan orang lain untuk masuk ke dalam kelompok kita. Nah, perlu kita sepakati terlebih dahulu nih anak-anak, mau kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Kalau saya terbuka aja Bu. Kelompok terbuka. Weh, yang Kalau lainnya gimana? saya lebih ke kelompok tertutup aja. Iya, sama. Tertutup. Tertutup. Kalau saya tertutup, kalau terbuka kan tertutup juga. Kalau terbuka kan ada orang lain, berarti kan ada orang juga yang mengetahui rahasia kita kan dari asas kita juga ada asas kerahasiaan. Unik. Oke, kita kelompok tertutup. Namun ada satu teman kita yang menginginkan kelompok terbuka. Nah, mungkin kamu bisa memberikan alasan kenapa ingin melakukan kelompok terbuka nih. Alasannya nanti kalau ada teman-teman yang lain yang mau ikut kegiatan yang di konseling ini bisa ikut gabung gitu, nggak kita aja. Oke, menurut kalian gimana dengan tanggapan Syifa bahwa Mbak Syifa ingin melakukan kelompok terbuka? Apakah kalian setuju atau mungkin tidak setuju? Menurut saya tidak setuju sih, karena ya alasannya pada sama bahwa rahasia juga nanti ada rahasia-rahasia yang iya. Bagaimana Mbak ya? Iya, sama. Menurut Mbak Syifa bagaimana nih? Apakah kita akan tetap melakukan proses kelompok terbuka atau tetap kelompok tertutup? Kita pakai ya kesepakatan bersama saja yang kebanyakan kita pakai. Apakah Mbak Syifa bisa menerima? Ya, siap menerima. Oke, kesepakatan untuk konseling kelompok hari ini kita kelompok tertutup. Iya. Sepakat ya semuanya? Sepakat. Oke, dalam konseling kelompok ini tentunya akan ada aturan yang harus kita sepakati bersama dan nantinya akan kita jalankan bersama. Oke, untuk aturannya sendiri mungkin bisa Ibu contohkan ya. Semisal ketika kita melakukan konseling kelompok tidak ada yang main HP seperti itu. Silakan siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Ya, silakan. Menurut saya saling menghargai aja pada saat berbicara kita mendengar. Oke, lebih ke menghargai. Kalau tadi ketika makan proses konseling tidak ada yang main HP. Kemudian yang kedua menghargai yang kembali berbicara. Oke, kita punya 2. Siapa lagi yang mau nambah? Silakan Mbak ya. Kita melakukan proses konseling berlangsung tidak boleh makan. Oke, tidak boleh makan. Kemudian yang ketiga tidak boleh makan saat proses konseling berlangsung. Silakan siapa lagi? Ya, ketika kita ingin berpendapat, sebaiknya kita akan sebelum berpendapat. Oke, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pendapat. Silakan. Kalau saya apa ya? Ya kan, ketika teman yang berpendapat tidak boleh berisik sendiri. Oke, tidak boleh berisik sendiri. Untuk kesepakatan kali ini kita ada 5 yang tadi saat proses melakukan konseling tidak ada yang main HP, kemudian menghargai temannya, tidak boleh makan saat proses konseling, ketika berpendapat mengangkat tangan, kemudian yang terakhir tadi iya tidak boleh berisik. Mungkin dari kesepakatan tadi ada yang mau mengulang? Saya Iya, silakan. Jadi kesepakatan yang telah dilakukan tadi yaitu kita konseling kelompok, yaitu kelompok tertutup, tidak boleh ada orang yang lain masuk dalam kelompok, dan selama proses konseling itu tidak boleh bermain HP, tidak boleh bermain HP, terus saling menghargai ketika teman berpendapat, tidak boleh makan saat proses konseling.
Selling masih tidak boleh ketika berpendapat harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak boleh sendiri. Bagaimana? Menurut teman-teman, apakah kalian sepakat dengan aturan-aturan tadi? Sepakat, Bu. Oke, jadi kita semua sepakat ya. Ya. Gimana kalau ada yang melakukannya? Mungkin apakah ada sebuah konsekuensi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kemungkinan kalau ada yang melanggar, kita peringatkan dahulu peringatan 1 sampai 3 bulan itu. Terus kalau anak itu masih melanggar, kita bisa keluarkan dari ini, dari kelompok ini. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Mewakili ya? Oke. Baik, silakan teman-teman untuk menyepakati tadi dan tolong diingat-ingat ya. Oke, dalam proses konseling kelompok ini tentunya kita ada beberapa sesi. Sesi dalam artian untuk melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita menyepakati untuk pertemuan pertama ini kita mau berapa menit, mau berapa jam. Nah, kalau Ibu kasih pilihan ya, 30 menit atau 45 menit. Silakan untuk kesepakatan. Iya, silakan. Silakan. Biar sama kayak ini 30 menit aja. 30 menit. 30 menit. Oke, untuk proses konseling pertama ini kita lakukan 30 menit ya, teman-teman. Anak. Oke. Ibu lihat kalian semua tegang nih. Gimana? Tegang nggak? Sedikit tegang Untuk mengisi ketegangan, mungkin kita bisa bermain kecil-kecil ya. Boleh. Mau? Oke. Permainan ini yang ringan-ringan aja lah ya. Kita mau main sambung kata. Jadi nantinya anak-anak semua menyambung kata satu persatu. Semisal kita mulai nih dari Ibu. Apel. Nanti disambung sama Patricia. Apel. Kamu mau keluarkan kata apa? Biru. Apel biru. Kemudian disambung sama Syifa. Apel biru digambar. Nanti kemudian Ibu lanjut. Kemudian dilanjut. Kayak gitu. Paham? Bagaimana? itu berarti kita menyambung kembali katanya. Iya, yang sebelumnya. Jadi nanti setiap individu, teman-teman, anak-anak nantinya punya kesempatan mengeluarkan satu kata, bukan satu kalimat ya. Oke, gimana? Ya. Sudah paham? Paham. Oke, mungkin kita langsung mulai dari Patricia saja ya. Oke, silakan Mbak Patricia. Jerapah. Jerapah itu makan. Jerapah itu makan ayam. Jerapah itu makan ayam matang. Jerapah itu makan ayam matang dengan Jerapah itu makan ayam matang dengan bumbu. Jerapah itu makan ayam dengan bumbu bebek. Ada satu kata Jerapah itu makan ayam matang dengan bumbu bebek. Jerapah itu makan ayam matang dengan bumbu bebek kuning. Jerapah itu makan ayam dengan Ayo. jerapah itu makan ayam jerapah itu makan ayam matang dengan bumbu kuning bebek. Kembali. Ayo. Udah ngaco. udah ngaco. Ngaku nih ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terbiasa. Gimana nih ekspresi kalian? Gimana perasaan kalian setelah mainkan games tadi? Gembira. Senang. Udah fresh? Sudah plong? Sudah. Silakan kalian untuk duduk senyaman mungkin. Gimana? Sudah nyaman? Sudah sangat
dijelaskan juga bahwa nanti saat proses konseling kelompok, teman-teman silakan mengeluarkan atau menceritakan permasalahan yang saat ini kalian hadapi. Kemudian nanti satu persatu ya untuk menceritakan permasalahan kalian seperti itu. Oke, baik. Bagaimana nih? Silakan salah satu atau di antara kalian yang ingin menceritakan permasalahannya. Bisa ya, agak dikerasin lah ya. Iya. Kalau saya Bu akhir-akhir ini itu kan saya tuh sering terdistract gitu loh Bu, kegiatannya itu pasti itu monoton, tapi juga kalau ada waktu senggangnya itu boring juga mau ngapain, jadi kayak gitu. Kalau Mbak Patricia ke distract Iya. dengan Jadi kegiatan yang terus menerus setiap hari, jadi jadi ketika waktu luang bingung saya mau ngapain gitu. Ibu paham kok dengan situasi dan kondisi kamu, apalagi sebagai mahasiswa tentunya. Oke, silakan siapa lagi? Kurang lebihnya sama seperti kayak Mbak Patricia ya. Bingung mau ngapain padahal masih banyak tugas yang harus dikerjain. Bingung mau ngapain karena Sebenarnya sebenarnya banyak. soalnya saya kadang malas. Ke distract karena malas. Iya. Kalau tadi Mbak Patricia kan ke distract karena kegiatannya itu saja dan monoton. Tapi kalau Mbak Yaya ke distractnya karena Malas. Oke. Paham dengan perasaan kalian saat ini. Silakan siapa lagi? Saya Silakan Mbak Dani. permasalahan saya akhir-akhir ini tuh kurangnya semangat belajar pas akhir semester. Iya, Bu. Hal itu terulang-ulang terus-menerus pada saat semester 1, semester 2, dan lain sebagainya. Ya itu. Oke. Paham dengan perasaan kamu, di mana kamu kayak kurangnya semangat belajar. Iya. Apalagi awalnya biasanya kayak Iya, semangat ya. namun Akhir-akhir menurun ya. Silakan. Kalau saya hampir sama kayak Mbak Nandi ya. Awal-awal semester itu kayak semangat banget untuk belajarnya, tapi menjak ke tengah hingga akhir itu untuk motivasi belajar saya itu menurun. Nggak tahu kenapa, dan membalikin kayak semester awal itu nggak bisa. Oke, baik. Kalau Mbak Syifa berarti juga menurun semangatnya untuk melakukan pekerjaan tugasnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Ibu paham dengan masalah-masalah kalian, apalagi di bidang belajar ini ya. Kalian ke distract dengan semangat belajar kalian yang saat ini menurun, apalagi UAS ya. Ibu paham kok dengan perasaan kalian. Ini tuh tidak enak ya. Oke, dalam konseling kelompok ini tentunya akan membahas satu permasalahan yang sangat urgent untuk diselesaikan. Namun melihat teman-teman ternyata memiliki permasalahan yang sama, makanya bisa Ibu kumpulkan di sini. Nah, bagaimana nih teman-teman? Mungkin apa sih yang kalian inginkan dari permasalahan kalian ini? Ketika kalian semangat belajarnya menurun, apa yang ingin kalian sebenarnya? Ingin kalian apa? Iya, silakan. Kalau saya itu maunya saya itu kan walaupun punya kegiatan terus menerus, tapi ketika waktu luang saya juga punya kegiatan yang lain selain kegiatan rutin itu, entah nantinya nulis materi semester berikutnya, entah gimana. Tapi saya udah desain sama yang khusus kegiatan itu, jadi waktu luang tetap masuk kegiatan yang benar. Jadi maunya waktu luang ya berhenti kegiatan, mempelajari materi selanjutnya, materi semester selanjutnya. Apakah itu terus-menerus bisa kamu lakukan? Untuk saat ini sampai hari ini belum bisa mencapai. Jadi keinginan kamu ini bisa kayak mempelajarinya dan kamu ingin itu terus-menerus dilakukan. Silakan teman-teman. Iya, ini Keinginan saya itu sama ya, kayak awal semester, bahwasanya itu belajar itu harus semangat terus kayak gitu. Apalagi pas
saat yang semester awal. Silakan. Saya keinginan saya kan kan kita kan juga pengen kita bagus ya Bu. Tapi kalau kita semangatnya kendor di akhir kan nanti kan takutnya nilai kita kan turun dan gitu sih. Pengennya itu semangatnya itu dari awal hingga akhir itu terus konsisten gitu. Ini konsisten. Bagaimana mungkin teman-teman ingin ditanyakan pada teman-teman kalian, misalkan tadi Mbak Nani, kenapa kok bisa gitu? Silakan. Tadi Mbak ya belum ya? Silakan, Iya, Mbak belum. ya. Kalau saya sih semoga aja saya bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya miliki. Ibu lihat tujuan-tujuan kalian juga sebenarnya ingin sama, mencapai semangat yang seperti di awal. Namun ternyata melihat realita-realita, apalagi zaman sekarang yang apa-apa HP, malah kalian ke distract biasanya juga dengan handphone. Nah, bagaimana sih kalian menanggapi permasalahan tersebut? Apa yang selama ini sudah kalian lakukan, effort yang sudah kalian lakukan ketika kalian menghadapi masalah itu? Silakan. Iya, silakan. Kalau saya dari awal itu kayak bikin catatan gitu. Catatannya sebenarnya mungkin sehingga itu saya tuh biar nggak males gitu loh kalau buka buku lagi kayak mau ngulas-ngulas materi yang sebelumnya. Kalau catatannya menarik kan kita jadi enak gitu loh bacanya. Gitu sih kalau saya. Oke, jadi kalau Mbak Syifa nih, anak-anak, dia menulis catatannya dengan memberikan variasi-variasi agar lebih menarik. Kayak misalkan kita lihat yang berwarna, tentunya kan kayak, aduh apa sih kayak gitu ya. Nah, Warnanya lebih ya, enak. jadi warna hitam. ya benar-benar. Jadi kalau Mbak Syifa, effortnya itu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Syifa? Mau ditanyakan? Iya. Iya. Tadi Mbak Syifa bilang kalau mau bikin catatan-catatan. Iya. Nah, saya mau bertanya, semisal nih ya, kalau Mbak Syifa lagi ada suatu masalah, terus suatu ketika Mbak Syifanya tuh malas untuk mencatat, itu hal apa yang akan dilakukan oleh Mbak Syifa? Kalau semisal ini tergantung apa dulu. Kalau materinya banyak itu nggak mungkin kan kayak nulis terus. Mungkin saya modifikasi kayak bikin bagan-bagan gitu. Jadi kan nggak terlalu nulis banyak dan nggak membuang waktu banyak. Apakah ada yang sama caranya seperti Mbak Syifa? Oh, silakan Mbak Patricia. Saya sama juga caranya kalau misalnya ya tadi kalau ada beberapa materi yang saya suka, tapi beberapa materi yang saya suka jadi nggak suka. Mbak Syifa kan semua materi. Iya. Kalau saya itu yang saya suka materi itu dari mata kuliah yang seperti satu mata kuliah di materi itu, ya saya catat gitu. Tapi catatan saya itu bentuknya nggak buku, jadi satu lembaran kosong saya bentuk bukan bagian coret-coretan yang ya saya mengerti, iya mapping gitu. Yang saya mengerti jadi oh yang penting ini nanti baru penjelasan di bawahnya. Ini tuh jelasin bagiannya ini nanti pas bagian ini materi yang harus dipertanyakan atau materi yang menjadi poin pentingnya itu yang di bagian sini dan penjabaran lainnya. Jadi kalau saya ketika melihat lembaran itu, oh di otak udah kalau tahu gitu loh, kalau pertanyaannya ini, oh berarti di bagian sini nih, ini harusnya kayak gini. Jadi saya punya bagian mapping sendiri di otak. Jadi kalau saya bukan cuma nulis, saya nggak suka nulis bahkan, tapi gambarnya di mind mapping tadi. Bukan gambar yang bagaimana bentuknya, tapi ya materi itu yang saya gambar. Jadi bentuk gambaran. Walaupun ya tulisan yang orang lihat tulisan sama aja, tapi bagi saya itu suatu gambaran yang ketika ujian itu saya udah oh ya tadi di sini kok dari bahasa ini tuh ya ini bagian ini ke sini. Nanti bagian ini materi yang seperti ini harus diselesaikan seperti ini. Jadi saya punya gambaran. Oke, jadi kalau Mbak Patricia ini dia
menuliskan mapping dengan bahasanya sendiri agar lebih paham ketika nanti mau ujian nih, dibuat belajar lagi dia sudah punya gambarannya. Nah, gimana nih untuk teman-teman yang lainnya, effort apa ketika kalian melakukan ada permasalahan seperti ini? Apakah ada yang sama kayak Mbak Siva atau Mbak Patricia? Atau kalian punya caranya sendiri? Kalau saya Iya, silakan. saya lebih ke Mbak Siva sih, cuman bedanya saya itu lebih suka ringkas aja, ringkas apa yang penting, pada intinya materi itu. Jadi kalau kita sewaktu-waktu mau ujian nih, kita tahu oh artinya ini tuh kayak gini, jadinya tahu. Nggak sempit poin. Jadi kalau Mbak Dani lebih ke meringkas langsung ke the point tanpa harus kayak diberikan gambar atau apa. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dani. Mungkin Mbak Daya? Kalau saya ke merekam. Oh, lebih ke merekam. Iya. Jadi kan kalau merekam kan kita tahu ya Bu ya, bisa diulang, bahkan juga bisa diulang. Jadi sewaktu-waktu kita kalau misalnya lupa atau gimana, kita dengerin rekaman tersebut, nanti kita ringkas, kita tulis yang penting-penting, nanti langsung saya pahami. Oke, ternyata kalau misalkan Mbak Yaya dia itu merekam, kemudian nanti didengarkan kembali, kemudian dicatat nggak dia? Iya, dicatat. Oke, dicatat agar Yang- biar yang penting-penting. ya, agar lebih paham. Ternyata Ibu lihat anak-anak sekalian memiliki caranya sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan, dalam menanggapi permasalahan tersebut. Ya, Ibu paham karena kan kalian memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian oke baik. Untuk kalian, apakah dengan permasalahan ini, dengan permasalahan malas belajar ini, di mana sangat kurang motivasi belajar kalian, apakah mempengaruhi nilai kalian akhir-akhir ini? Iya, silakan Mbak Ira. Iya, sangat mempengaruhi. Karena kan kita kalau dari saya sendiri kayak malas belajar akhir-akhir ini, terus habis itu apalagi kalau mau ngerjain tugas padahal tugas banyak, tapi malah saya itu malas. Jadi sangat mempengaruhi bagi saya. Jadi berarti sangat mempengaruhi nilai dari Iya. Mbak Yaya karena sikap Mbak Yaya yang malas dalam mengerjakan tugas. Yes. Oke, baik. Saya boleh Iya, tanya? silakan. Baiknya. Iya, silakan. Kan tadi Mbak Yaya udah bilang sangat mempengaruhi nilai. Nah, apakah nilai itu turun drastisnya yang seberapa jauh atau mungkin cuma 1-2 poin begitu atau bagaimana? Terima kasih kepada Mbak Patricia. Iya, tentunya turun, tapi alhamdulillahnya turunnya enggak begitu banyak. Dari situ saya sadar, oh berarti saya harus lebih giat belajar nih, saya harus mengerjakan tugasnya dengan semangat nih. Baik, silakan. Oh iya. Kalau saya itu sama ya, juga sama Mbak Yaya. Pengaruh nilai itu sangat-sangat turun kalau kita nggak belajar. Jadi kalian sadar bahwa sikap kalian ini akan mempengaruhi benar-benar dalam bidang akademik kalian. Iya, sangat-sangat. Gimana Mbak Patricia dan Mbak Syifa? Kalau Ya, saya silakan. berdampaknya itu mungkin kayak tugas-tugas itu dari dulu banyak, terus sama mepet deadline gitu loh. Jadi pas mepet deadline itu bingung kan Ngerjainnya. saya itu yang mana dulu gitu. Terus jadinya kan jadi ngumpulin tugasnya itu kayak hampir telat atau bahkan telat gitu. Itu kan juga berdampak kepada nilai juga kan. Kalau saya itu untuk nilai itu nggak terlalu berpengaruh signifikan banget gitu. Tapi untuk yang biasa gitu, yang akhirnya ketika punya kegiatan itu terus kadang terbengkalai, ya mepet sama deadline, kerjainnya yang buru-buru, kadang tidak sesuai yang kita ingin dari awal, jadi dalam tugas dapat tugas, jadi harusnya kayak gini. Nah itu kadang lepas dari itu. Baik, berarti di sini teman-teman ada yang berbeda ya. Kalau misalkan Mbak Patricia dan Mbak Syifa ternyata dengan tindakannya, dengan perilakunya yang kurang semangat dalam
motivasi belajarnya itu membuat tugasnya menumpuk dan bingung mengerjakan yang mana. Tapi kalau Mbak Nani dan Mbak Yaya lebih ke nilainya menurun tapi tidak terlalu drastis. Nah, di sini kalian ternyata sudah paham dan sudah sadar dengan perilaku yang kalian lakukan dan nantinya ada konsekuensi-konsekuensi yang ternyata sangat mempengaruhi kehidupan kalian, apalagi di bidang akademik. Jadi kalau boleh tahu nih, planning kalian ketika dengan ada masalah ini apa sih untuk kedepannya merubah agar saya bisa meningkatkan semangat saya lagi agar nantinya ketika saya UAS saya bisa mendapatkan hasil yang baik. Planning saya ya memperbaiki belajar saya. Habis itu ini kan kalau saya kan menurun drastis. Nah dari situ motivasi belajar saya ingin lebih meningkatkan motivasi belajar. Oke, baik. Kalau Mbak Ea meningkatkan motivasi belajar, caranya itu seperti apa? Caranya ya, Iya. kan saya biasanya kan istek dengan handphone, gadget. Nah caranya mungkin saya menjauhkan. Kalau planning saya kedepannya yaitu membuat catatan-catatan untuk membuat saya motivasi belajarnya itu meningkat lagi, kayak gitu. Meningkat lagi dengan cara apa? Ya, membuat catatan motivasi gitu. Oke, jadi kalau Mbak Nani ingin meningkatkan motivasi belajarnya ke depannya dengan membuat catatan-catatan penyemangat yang ditaruh di depan biar ayo semangat kerjain tugasnya kayak gitu. Ya. Silakan. Saya kalau planning saya itu kayak mengubah pola belajar saya ya, kayak bikin kayak mengerjakan tugas itu di awal, nggak di akhir-akhir gitu. Kayak kalau udah diberi tugas ya dikerjain. Kalau nggak gitu bikin kayak note-note tugas apa aja yang harus saya kerjakan gitu sih. Oke, kalau Mbak Syifa sendiri dia ingin membuat note-note untuk tugas apa sih yang seharusnya segera dikerjakan agar nantinya nggak kelupaan, agar nantinya juga nggak menumpuk. Nah, kita tadi sudah mendapatkan 3 persepsi planning untuk kedepannya dari Mbak Yaya, Mbak Nani, dan Mbak Syifa itu sudah memiliki pandangan yang berbeda. Nah, bagaimana dengan Mbak Patricia nih? Kalau saya itu saya selain dari 3 itu juga saya kadang lakukan gitu kan. Tapi saya juga bisa saya lebih ke mengatur waktu. Jadi selain kata motivasi, terus ngerjain notes gitu kan, tugas itu saya juga harus membagi waktu karena kan saya juga ada kegiatan itu lagi yang rutin tadi kan, saya juga harus bisa ngatur ketika tidak ada kosong kegiatan, saya juga harus bisa membuat tugasnya itu gitu. Jadi tidak menumpuk di belakang gitu tadi. Paham dengan planning ke depannya sama kalian. Semoga Ibu harapkan kalian bisa mencapai planning kalian. Amin. Masih ingat kan planning-planningnya? Masih, Ya. Oke. Tadi Mbak Yaya ingin menjauhkan HP-nya saat belajar, distract karena mengganggu dia. Nah, kalau Mbak Nani sendiri dia ingin mencatat kata-kata penyemangat untuk dia bisa meningkatkan motivasinya. Kalau Mbak Syifa sendiri tadi dengan membuat note-note agar mengingatkan dia agar segera dikerjakan tugasnya. Kalau Mbak Patricia itu lebih ke membagi waktu, mengatur waktu agar tugasnya bisa diselesaikan dengan baik dan juga UKM-nya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ibu harapkan planning kalian ini bisa kalian capai. Amin. Bisa mengubah dan meningkatkan motivasi belajar kalian. Amin. Juga nantinya apa yang kalian dapatkan sharing di tempat ini bisa kalian terapkan. Amin. Nah, bagaimana nih tanggapan kalian setelah mengikuti konseling kelompok hari ini? Saya Iya, silakan. lebih senang, lebih lega saja karena ada
lebih bermanfaat. Oh, Mbak Syifa. Kalau saya dari konseling ini saya tahu cara teman-teman untuk meningkatkan motivasinya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda, sehingga saya bisa memodifikasi cara belajar saya dengan cara teman-teman gitu sih. Lebih ke modifikasi Ya. Iya Mbak Yaya. Kalau saya juga bisa cerita, terus bisa tahu psikologinya sama seperti Mbak Nani ya. Jadi kita tahu kayak pandangan dari teman-teman itu kan berbeda. Terus saya juga bisa tahu, oh begini ternyata, oh begini ternyata. Oke, baik. Silakan. Kalau saya Bu, ya, kalau saya itu kan selain lega karena sudah bisa berbagi cerita gitu kan, saya juga bisa mendapat pandangan lagi yang untuk memotivasi saya ketika ada waktu luang, ada kegiatan yang lain selain kegiatan UKM. Ya teman-teman bisa dapat pandangan, saya dapat pandangan dari teman-teman, kolaborasikan dengan yang kegiatan yang saya ada gitu. Ternyata teman-teman merasakan ya manfaatnya sendiri ketika selesai melakukan proses konseling di hari ini. Iya. Mendapatkan solusi-solusi dari temannya masing-masing, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Oke, baik. Semoga kedepannya planning kalian segera diimplementasikan. Oke. Untuk ini sudah di ujung kegiatan ya teman-teman, ujung akhir waktunya karena ada batas waktunya ya. Karena tadi kita sepakat 30 menit, ternyata ini sudah melebihi ternyata. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita harus sepakat dulu. Bagaimana mau diadakan? Oke, baik. Tadi kan kita udah sepakat, kita konseling selanjutnya itu di outdoor. Iya. Tempatnya itu di outdoor dan juga untuk pelaksanaannya di hari yang sama ya. Iya, Bu. Untuk jamnya fleksibel ya. Iya, Bu. Semoga konseling hari ini bisa menambah semangat kita ke depannya ya. Amin. Dan untuk itu Ibu mau kasih tugas nih ke kalian. Tugasnya itu nggak berat kok ya. Jadi tugasnya nanti kalian membuat perencanaan, jadi catatan yang sudah kalian lakukan. Ketika tadi kan kalian punya motivasi dan planning kalian ke depannya. Itu kalian catat. Misalkan hari pertama yang kalian lakukan ini apakah sudah efektif. Nah, nanti ketika kita ketemu lagi akan kita evaluasi lagi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Tidak ada sekolah ya. Paham. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian, kesukarelaan kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya. Silakan siapa yang mau pimpin? Saya. Silakan. Baik teman-teman, mari kita, karena tadi sudah dibuka oleh doa, sekarang kita tutup kembali oleh doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dan kita bisa